Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Ustazah harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran tematik kita pada hari ini. Kita akan membahas tema 3 mengenai benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Dengan mencari arti kata dari kosakata yang diberikan, siswa dapat memahami arti kata baru dengan tepat. Dengan menuliskan informasi tentang deskripsi benda, siswa dapat menyusun informasi terkait bahan pembentuk benda dengan tepat. Materi pertama yaitu mengenai benda di sekitar kita. Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Jadi yang dikatakan benda adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang bisa ditaruh atau diletakkan di dalam wadah atau ruang dan mempunyai massa, artinya bisa ditimbang. Contohnya apa? Contohnya pensil, meja, kursi, tanah, ya, tumbuhan. Itu adalah contoh benda. Sedangkan contoh non-benda adalah cahaya. Ya, misalnya cahaya. Karena apa? Cahaya tidak termasuk benda karena dia tidak bisa menempati ruang dan tidak bisa ditimbang karena tidak memiliki massa. Selain cahaya, contoh yang non-benda yaitu api. Ya, api itu tidak bisa menempati ruang atau tidak bisa kita letakkan di suatu wadah dan juga tidak memiliki massa. Ya, jadi cahaya dan api termasuk non-benda, sedangkan pensil, meja, kursi, tanah, tumbuh-tumbuhan itu termasuk benda. Sekarang kita akan mempelajari mengenai pengelompokan benda berdasarkan jenisnya. Jadi berdasarkan jenisnya, kelompok benda dibagi menjadi 2. Ya, berdasarkan jenisnya, itu benda dibagi menjadi 2 kelompok. Apa saja? Yang pertama, yaitu benda hidup. Ya, benda hidup contohnya apa? Contohnya manusia, kemudian hewan, ya, kemudian tumbuhan. Jadi manusia, berbagai jenis hewan, ya, kemudian berbagai jenis tumbuh-tumbuhan itu termasuk benda hidup. Kelompok yang kedua berdasarkan jenisnya benda yaitu benda mati atau benda tidak hidup. Contohnya apa? Contohnya kursi, kemudian batu, kemudian botol. Dan masih banyak lagi benda-benda lainnya yang ada di sekitar kita yang termasuk benda mati. Jadi jika ditanyakan, pengelompokan benda berdasarkan jenisnya itu ada 2, yaitu benda hidup dan benda mati atau benda tidak hidup. Yang kedua, pengelompokan benda berdasarkan sifat fisiknya. Ya, sifat fisik berarti sifat yang terlihat oleh kita. Sifat fisik benda terdiri dari ukuran, kemudian warna, kemudian bentuk. Nah, coba kalian perhatikan. Benda yang ada di sekitar kita itu memiliki beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Ini beberapa contoh yang Ustazah tampilkan. Bisa kalian lihat. Di sini ada lemari, kemudian ada ban, ada kursi, ada buku. Jika kalian lihat dari ukurannya, pasti keempat jenis benda ini ukurannya berbeda-beda, ya. Jadi kita bisa mengelompokkan benda itu yang pertama berdasarkan ukurannya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan warnanya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ini warna biru, yang ini warna apa ini? Abu-abu ya, warna bening biasanya gelas ya.
kemudian warna ungu, warna oranye, warna ungu, warna oranye. Jadi nanti bisa kita kelompokkan benda yang berwarna ungu apa saja, benda yang berwarna oranye apa saja, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu berdasarkan bentuknya. Jadi kita juga bisa mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Coba kalian perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ini ada bentuk bulat, segitiga, segi empat, segitiga, segi empat, segi empat, dan ini bentuknya tidak beraturan ya atau sembarang. Jadi kalau kita diminta untuk mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya, ini kelompok benda yang berbentuk segitiga. Ini kelompok benda yang berbentuk segi empat, ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengelompokkan benda itu berdasarkan warnanya, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan ukurannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai bahan dasar pembentuk benda. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu ada bahan dasar, ya, bahan dasar untuk membentuk benda tersebut. Contoh bahan dasar pembentuk benda yang pertama yaitu kayu. Ya, di sini bisa kalian lihat gambar beberapa contoh benda yang terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Ya. Jadi jika kayu kita ingin membuat lemari, ingin membuat kursi, ingin membuat pensil, itu prosesnya berbeda-beda. Ya. Jadi untuk membuat benda apapun dari kayu, jika jenis bendanya berbeda, maka proses pembuatannya juga berbeda. Bagaimana cara kita memperoleh kayu? Nah, pertama, batang pohon yang ada di hutan itu ditebang. Batang pohon yang telah ditebang itu disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian untuk dipotong-potong, ya. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Kemudian log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Tetapi selain ada keunggulan atau kelebihannya, ternyata kayu juga memiliki kelemahan. Ya, kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Jadi, benda-benda yang terbuat dari kayu yang ada di sekitar kita, itu jenis kayunya berbeda-beda. Ya, dan ketahanannya terhadap serangga atau rayap itu juga berbeda-beda. Ada kayu yang tahan rayap, ada juga kayu yang mudah terserang rayap. Ya, tetapi kayu, semua jenis kayu itu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Dari mana kita mendapatkan kayu tadi? Ya, kayu kita peroleh dari hutan. Ya, kita menebang pohon yang ada di hutan. Fungsi hutan itu antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun,
Ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya, terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang, ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama, jumlah pohon di hutan akan semakin berkurang. Nah, karena kebutuhan kita akan benda-benda yang terbuat dari kayu itu semakin banyak, maka sebaiknya supaya kayu di hutan itu tidak habis, maka harus dilakukan tebang pilih. Ya, kita boleh mengambil kayu di hutan, tetapi dengan memilih memang pohon-pohon yang sudah tua dan juga tentunya dengan izin, ya, disertai dengan izin dari dinas-dinas terkait. Selain itu juga kita bisa melakukan reboisasi, ya, yaitu menanami kembali hutan-hutan yang gundul sehingga tidak terjadi banjir atau tanah longsor yang nantinya akan merugikan masyarakat atau penduduk yang ada di sekitar hutan. Alhamdulillah, mungkin untuk materi hari ini Ustazah cukupkan sekian dulu. Untuk tugas tematik hari ini, silakan kalian baca teks di halaman 12 sampai halaman 13. Kemudian kalian kerjakan latihan soal nomor 1 sampai nomor 4. Dibuat soal dan jawabannya di buku tulis tematiknya. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan di buku tulis tematiknya. Pesan Ustazah, tetap semangat mengejar prestasi. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.